Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Didit. Selamat malam Pak Juni. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Bagaimana dengan Pak Juni sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya alhamdulillah. Sudah makan malam Mas Didit? Kebetulan belum Pak, belum lapar saya. Oh alah ya, nanti jangan lupa makan sehingga bisa tidur nyenyak. Iya Pak, terima kasih atas perhatiannya Pak. Ya sama-sama. Ya pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan coaching terhadap Mas Didit. Sudah ngerti kan maksud saya? Ya. Jadi kita akan membahas tentang permasalahan yang Mas Didit alami. Ya. Pertama-tama kita menetapkan tujuan dahulu. Kira-kira tujuannya apa ya Mas Didit? Bagi saya tujuan dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin mendapatkan sebuah gagasan, wawasan, kemudian terbuka pikiran saya terhadap permasalahan pembelajaran yang saya hadapi di sekolah, Pak. Jadi nanti memang saya juga berharap masukan atau mungkin pandangan dari Pak Juni sendiri sebagai coach terhadap apa yang nanti akan saya jelaskan dan saya paparkan. Oh ya seperti itu ya. Ya coba diceritakan ada problem seperti apa yang dihadapi di sekolah. Jadi di sekolah saya, di kelas saya terutama kelas 5 itu ada dua anak yang masih kesulitan dalam menulis dan membaca. Jadi mereka ini memang keterlambatan belajarnya salah satunya adalah dalam kemampuan membaca dan menulis. Jumlahnya berapa siswanya Mas Didit ini? Kalau jumlah siswanya itu ada 21 Pak. Jadi dua anak dari 21 ini memang belum bisa membaca dan menulis. Seperti itu. Dan memang itu terbawa dari kelas-kelas terdahulu sebenarnya. Oh seperti itu ya. Ya. Jadi analisa atau apa yang dipelajari Mas Didit, oh kok bisa sih siswanya seperti itu yang dua orang? Ya. Kemungkinannya apa saja penyebabnya Mas? Satu, memang kemungkinannya adalah faktor keturunan Pak. Karena memang orang tuanya dari dulu kan memang kan alumni SD tersebut memang juga memiliki Ya. keterlambatan dalam belajar seperti itu. Bahkan ada yang orang tuanya yang tidak naik kelas dulu juga ada. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin karena memang semangat belajar mereka. Mereka itu mungkin merasa sudah terlanjur tidak bisa menulis dan membaca sehingga timbul rasa malas, rasa tidak percaya diri untuk mencoba meningkatkan keterampilan menulis dan membacanya. Karena kan kadangkala itu juga kayak di kelas itu diejek oleh teman-temannya Pak, sehingga itu juga menjadi faktor lain yang menghambat mereka untuk memiliki kemauan untuk berlatih membaca dan menulis di rumah seperti itu. Karena kan kalau di sekolah kan dalam pembelajaran biasa kan sulit gitu loh. Saya kan tidak mungkin untuk meminta mereka membaca karena ya memang kan mereka belum bisa semacam itu dalam pembelajaran. Jadi upaya yang dilakukan Mas Didit kira-kira apa saja? Nah, untuk saat ini upaya yang sudah coba saya lakukan adalah memang dengan memberikan perlakuan khusus kepada mereka. Nah, saya memberikan jam tambahan khusus untuk mereka yang tujuannya memang melatih dan mengajarkan keterampilan menulis dan membaca sehingga memang agar mereka paling tidak meningkat kemampuan membaca dan menulisnya seperti itu Pak. Jadi untuk saat ini memang tindakan yang saya lakukan baru sebatas memberikan jam tambahan terhadap mereka khusus untuk melatih keterampilan membaca dan menulisnya.
Oh, itu berarti motivasi dari diri Anda sendiri ya, Mas Didit, atau ada suruhan dari kepala sekolah kah? Atau seperti itu? Tentu saja itu dorongan dari diri saya pribadi, Pak, sebagai seorang guru. Kan tentu saja kan melihat fenomena semacam itu, anak-anak yang tidak bisa membaca dan menulis padahal sudah kelas 5, kan juga kasihan kalau mereka tidak kita berikan perlakuan bantuan, lama-lama kan tetap tidak akan bisa mereka. Seperti itu. Oh, seperti itu. Itu sudah bagus sekali dari motivasi dalam diri ya, Mas Didit ya. Ya, Terus, apakah ada upaya lain yang mungkin Anda rencanakan, Mas Didit? ya, upaya lain saya sudah merencanakan, Pak, kalau memang tidak hanya memberikan jam tambahan tersendiri kepada dua anak ini, tapi juga nanti saya akan berkoordinasi dengan sekolah, terutama dengan wali murid untuk mendukung apa yang saya lakukan agar anak-anak ini juga terbantu dan meningkat keterampilan membaca dan menulisnya. Dengan orang tua, saya berharap ada komunikasi dua arah. Jadi nanti saya akan Hmm, memberikan PR secara terstruktur juga secara intens kepada dua anak ini agar mereka membuat rekaman suara ataupun rekaman video ketika membaca. Nah, rekaman video dan rekaman suara yang mereka buat ini tidak harus panjang, Pak, ya, tapi ya. paling tidak memiliki struktur yang jelas, kemudian tingkatan yang jelas, sehingga saya juga bisa mengamati sampai sejauh mana peningkatan yang mereka miliki, mereka peroleh sampai terhadap tindakan yang saya lakukan itu dengan orang tua wali. Saya juga berharap kepada orang tua murid agar mereka juga memberikan perhatian khusus terhadap anaknya ini, mungkin dengan memberikan waktu khusus kepada mereka untuk mengajari mereka membaca dan menulis, ataupun mungkin dengan mengikutkan kedua anak ini program les atau bimbingan belajar yang khusus untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, seperti itu. Dan untuk dari pihak sekolah sendiri, saya berharap diberikan keleluasaan dan fleksibilitas, juga mungkin bantuan untuk mendukung Ya, program saya dalam membantu kedua anak ini. Seperti itu, Pak. ya sudah bagus sekali yang Pak Didit lakukan ya. Coba Pak Didit, pernahkah itu apa namanya berbicara langsung dengan kedua orang tuanya mengenai kondisi kedua siswa tersebut? Ya, Selain kegiatan apa namanya waktu menyerahkan rapot seperti itu, maksud saya di luar itu. ya. Sebenarnya saya sendiri untuk komunikasi dengan wali murid itu cukup terbuka, Pak, ya. Jadi kalaupun apapun permasalahan yang dihadapi anak ataupun dari program sekolah itu, biasanya memang saya langsung komunikasikan terhadap orang tua, terhadap wali murid. Wali murid juga kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, komplain juga bisa langsung bisa komunikasi dengan saya. Nah, untuk kedua anak ini memang dari awal semester sebenarnya saya juga sudah mendapatkan laporan dari guru kelas sebelumnya ataupun dari asesmen diagnostik yang saya lakukan. Memang kedua anak ini memang memiliki keterlambatan dalam hal keterampilan menulis dan membaca. Nah, saya sebenarnya juga sudah membuat komunikasi terhadap kedua orang tua ini. Tadi ketika saya memberikan jam tambahan kan tidak mungkin saat pelajaran, jadi saat setelah Ya, pulang pulang sekolah. Jadi komunikasi ini memang saya bangun, Pak. Saya ya. berharap dengan komunikasi ini yang intens tentu saja nantinya akan membantu anak ini untuk semangat dan termotivasi dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulisnya. Jadi komunikasi memang intens saya lakukan, Pak. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Mas Didit, setelah coba apa memperlakukan kedua murid itu memberikan tambahan jam, apakah Mas Didit punya harapan lebih ke mereka? Ya, tentu saja harapannya paling tidak mereka bisa membaca dengan cukup lancar sebelum mereka Hmm, naik ke kelas yang berikutnya, yaitu kelas 6. Seperti itu, Pak. Karena memang kalau untuk kedua anak ini tidak dikatakan sama sekali tidak bisa membaca,
hanya memang kesulitan dalam membaca dan menulis. Misalkan mereka bisa membaca gabungan dari dua huruf, namun ketika mendapati huruf konsonan dimatikan, nah mereka kesulitan Pak, semacam itu. Misalkan ban, 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 nah itu mereka kesulitan. Tapi kalau misalkan hanya mengeja dua huruf, mereka bisa seperti itu. Tapi memang kesulitannya pada tahap itu. Nah, saya harapnya nanti memang paling tidak mereka memiliki bertambahlah kemampuannya dalam membaca maupun menulis, terutama dalam ketika tadi mengeja dan menyusun katanya, semacam itu. Tidak harus langsung bisa Berarti 100% baca Pak ya, tapi memang bertahap seperti itu. Oh ya, Mas Didit ini berarti sudah melakukan sesuatu yang baik ya. Pertama, muridnya dilakukan diagnosa terlebih dahulu, dilakukan dengan Mas Didit itu komunikasi dengan para guru sebelumnya. Jadi kelas 1, 2, 3, 4. Jadi Mas Didit dari awal sudah mendiagnosa apa kekurangan dan kelebihan siswa dari Mas Didit. Seperti itu ya. Kedua, Mas Didit sudah melakukan upaya terhadap pengembangan dari siswa ini agar dia itu bisa membaca dan menulis agar tidak tertinggal jauh dari temannya, seperti memberikan tambahan jam kepada dua siswa tersebut agar mereka bisa membaca dan menulis dengan lancar, begitu saja ya. Iya, Pak. Itu sudah bagus menurut saya dari Mas Didit. Terus komitmennya, ini biasanya itu Mas, seseorang kalau melakukan sesuatu yang jauh itu kadang motivasinya itu bisa turun. Pertama mungkin tinggi, tapi pertengahan turun, dan mungkin bisa saja ditinggal. Bagaimana Mas Didit melakukan upaya motivasi internal dari diri Mas Didit sendiri itu bisa konsisten. Gimana caranya, Mas? Iya, memang sebagai guru kan kita mengajar menyesuaikan dengan kebutuhan anak Pak ya. Dan memang sebenarnya saya dulu juga pernah mengalami kasus yang sama, di mana ada anak yang sebenarnya kelas 5 Pak, tapi tidak naik 2 kali sehingga tetap di kelas 3. Dan ya karena tadi itu kesulitan dalam keterampilan membaca dan menulis. Tapi alhamdulillah dengan tindakan saya lakukan dengan memberikan jam tambahan, kemudian komunikasi intens dengan wali murid, alhamdulillah anak itu jadi bisa baca. Jadi untuk menjaga komitmen sendiri, memang secara pribadi saya merasa itu memang tugas kita sebagai guru untuk mendidik sesuai dengan kebutuhan anak-anak, karena kan kita tidak bisa menyamaratakan semua murid kita, tapi kita mengajar sesuai dengan kebutuhan murid kita. Jadi memang kebutuhan yang berbeda-beda ini bagaimanapun caranya kita sebagai guru berusaha untuk memenuhinya. Kalau anak-anak yang belum bisa menulis dan membaca, ya kita dampingi agar mereka dapat meningkatkan keterampilan menulis dan membacanya. Jadi insya Allah saya dapat menjaga komitmen ini sehingga nanti saya bisa membersamai kedua anak ini untuk bisa meningkatkan keterampilan menulis dan membacanya. Oh, sudah bagus sekali apa yang Mas Didit lakukan ya. Kita sudah bicara dari awal tentang tujuan, tentang identifikasi masalah, tentang aksi yang sudah dilakukan Mas Didit, dan cara menjaga komitmen. Berarti Tirta itu sudah lengkap ya Mas Didit ya. Apakah ada yang disampaikan Mas Didit? Ya, komunikasi yang saya lakukan dengan Pak Juni ini, dialog ini juga membantu saya untuk terbuka Pak dalam hal gagasan dan tindakan yang akan saya lakukan ke depan terhadap kedua anak ini. Pak Juni tadi juga sudah membantu saya dalam mengarahkan aksi, bukan mengarahkan, menstimulus rencana aksi, kemudian komitmen yang akan saya coba jaga terhadap tujuan dan permasalahan yang saya hadapi. Saya berharap nanti ke depannya memang komunikasi ini akan tetap terjaga Pak, meskipun tergantung juga dengan situasi dan kondisi seperti itu, karena saya merasa sangat terbantu dengan komunikasi ini. Ya, terima kasih Mas Didit ya, sudah terbuka juga, sudah kita berbicara
banyak hal tadi. Saya senang sekali komitmen yang Anda lakukan. Karena saya sendiri itu kalau konsisten motivasi dari internal, saya kadang turun. Ya, Tapi Anda itu bisa konsisten terhadap orang lain loh. Itu menurut saya bagus sekali Mas Didit. ya. Terima kasih, Pak. Ya udah Mas Didit ya. Lain kali kita kalau ada kesempatan kita diskusi lagi, kegiatan coaching lagi. Sepertinya seru ya. Ya, Pak. Ya udah Mas Didit, saya akhiri kegiatan coaching pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat malam, Pak Juni. Selamat malam Pak Didit. Bagaimana kabar Pak Juni? Alhamdulillah baik, meskipun agak capek hari ini. Capek kenapa, Pak? Perjalanan jauh. Oke. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah bahasan yang tentu saja dari Pak Juni. Nanti apa yang akan kita bahas yang kita bicarakan. Pak Juni sudah siap? Ya, insya Allah siap. Oke. Apa rencana dari pertemuan kita kali ini? Rencananya adalah saya ingin menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan saya dalam menyampaikan pembelajaran di materi bola voli. Oke, jadi itu juga sebagai tujuan dari pertemuan kita ya Pak ya. Pak Juni? Koneksi buruk Pak. Oke, nggak apa-apa Pak, ini sudah menyambung lagi. Itu berarti juga sebagai tujuan dari pertemuan kita kali ini ya Pak? Ya, Oke. benar. Lalu menurut Pak Juni sendiri, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini? Ukuran keberhasilan adalah saya bisa menemukan solusi dari hasil coaching yang Bapak lakukan terhadap saya. Oke. Jadi itu memang yang akan coba kita hasilkan pada pertemuan kali ini. Nah, kesempatan apa yang dimiliki Pak Juni saat ini terhadap permasalahan materi penyampaian bola voli tadi? Untuk kesempatannya tentu saja ada kesempatan memang, tapi masih terbatas dengan alat yang ada. Dikarenakan ya sekolah saya itu muridnya memang sedikit dan itu faktor pengaruh dana bos. Sehingga kita kalau mau belanja sesuatu itu harus mikir-mikir dulu. Misal ada lomba, kan itu seperti kita harus seperti wajib ikut gitu loh. Sedangkan bola voli memang sih siswa seneng, tapi kan itu juga butuh modal banyak. Satu bola harganya aja yang cukup bagus itu 800.000. Ya. Bayangkan dengan kita yang kecil, kita harus benar-benar pilih-pilih. Oke. Nah, dari penjelasan Pak Juni tadi, kira-kira kalau misalkan kita buat skala antara 1 sampai 10, nah, posisi Pak Juni di mana? Untuk tujuan dari yang telah Pak Juni rencanakan. Kalau saya masih di angka 6, karena saya merasa memang saya berusaha, Ya. tapi saya merasa tidak maksimal terhadap pembelajaran yang saya lakukan seperti itu Pak Didit. Ya. Lalu apa kekuatan yang Pak Juni miliki dan peluang yang mungkin bisa Pak Juni ambil terhadap permasalahan ini? Kekuatan yang saya miliki tentu saja pertama saya mempunyai semangat yang tinggi untuk mengajarkan kepada anak-anak didik saya agar mereka mampu menguasai materi sesuai yang ada di RPP. Jadi misal RPP tentang pengetahuan mereka bisa menjawab. Tentu saja kalau pengetahuan lebih mudah karena di olahraga lebih banyak prakteknya. Ya.
Jadi mereka kalau bisa otomatis mereka bisa menjawab juga. Ya. Tapi di sini apa itu namanya, karena kekurangan fasilitas, jadi pembelajaran tidak maksimal. Jadi untuk memaksimalkan tersebut, saya saat ini ya belum cukup banyak ide untuk mengatasinya. Oke, berarti memang untuk peluang dari pribadi Pak Juni sendiri itu memiliki niat, keberanian untuk coba menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk peluangnya Pak, mungkin apa ada peluang dari hal lain untuk membantu Pak Juni menyelesaikan masalah ini dan mencapai tujuan Pak Juni sendiri? Oh ya, untuk peluang coba membuat proposal pada desa agar dapatkan bola voli. Ya, jadi untuk peluangnya itu Pak Juni membuat proposal yang nanti akan dicoba diberikan ke desa agar mendapat bantuan sarana prasarana, begitu ya Pak ya? Ya benar. Oke. Lalu sejauh ini hambatan apa yang menjadi halangan Pak Juni untuk mencapai tujuan tersebut? Pertama itu desa memang memberikan satu bola voli itu sudah bagus sih, karena itu bagus. Tapi kalau dilihat untuk menyampaikan materi secara menyeluruh dan hasilnya bisa maksimal, itu saya juga butuh bola banyak agar nanti setiap anak itu bisa merasakan sentuhan bola voli yang pas itu dengan tepat, sehingga Ya, mereka dapat menguasai teknik yang benar. ya, Karena kalau satu saja itu saya rasa belum cukup. Saya sih juga sudah mensiasati untuk apa namanya pendekatan itu memakai bola plastik, karena kan harganya murah, ya, terus setiap siswa itu uang uang jajannya kalau iuran satu anak 1.000 enam orang anak sudah dapat bola satu seperti itu. ya, Tapi itu masih ada kekurangannya, kalau kena angin yang kencang itu dia nggak stabil. ya. Jadi memang Pak Juni sendiri, menurut Pak Juni hambatannya adalah kekurangan sarana prasarana ini juga merupakan salah satu hambatan dalam menyampaikan materi bola voli, begitu Pak ya. Ya Oke. benar. Tadi Pak Juni juga sudah menyampaikan solusi untuk saat ini yang sudah Pak Juni lakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita, dengan tadi Pak Joni menggunakan bola plastik sebagai pengganti bola voli, meskipun memang dalam penggunaannya tidak bisa disamakan Pak ya, karena memang berbeda fungsinya. Ya benar. Ya, tapi itu sudah merupakan upaya dari Pak Joni untuk saat ini. Paling tidak anak-anak sudah mengenal berbagai teknik dasar dalam bola voli yang ingin Pak Joni coba sampaikan, begitu. Ya benar Pak Didit. Oke. Lalu untuk solusi ke depan, apa yang Pak Juni harapkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dan mencapai tujuan Pak Juni? Oh, untuk hal tersebut saya sudah memikirkan, yaitu dengan bergabung di grup-grup voli. Biasanya itu ada yang jual bola voli bekas, Ya, harganya itu miring sekali. Jadi mungkin saya akan mengeluarkan biaya sedikit, kurang lebih seperti itu, dan saya coba akan bekerja sama dengan pihak desa agar memberikan bantuan tambahan bola voli lagi. Misal oke. saja di grup-grup bola voli itu yang jual itu misal harga aslinya 800. Karena itu bekas itu bisa lebih murah, seperti harganya 200. Ya, Jadi kalau kita punya uang 800.000 itu bisa dibelikan bola voli sebanyak 4, sehingga itu bisa memenuhi kebutuhan siswa nantinya. Itu rencana saya ke depan. oke. Jadi Pak Juni juga sudah menyusun rencana bahwa nanti Pak Juni akan ikut dalam komunitas itu Pak ya, grup bola voli, begitu Pak ya. Ya Ya, benar. untuk mencari mungkin bola-bola voli yang second tapi masih dalam keadaan bagus, yang bisa Ya dimanfaatkan benar. anak-anak untuk latihan bola voli atau ketika penyampaian materi bola voli. Juga tadi Pak Ya. Juni juga sudah
menjabarkan kalau akan menyusun proposal meminta bantuan desa agar mau membantu menyediakan sarana prasarana untuk sekolah, begitu Pak ya? Ya Nah, benar. lalu untuk saat ini prioritas apa yang Pak Juni dahulukan dalam menyelesaikan masalah ini? Untuk prioritas saya saat ini kan masih belum banyak yang saya pikirkan, Ya, tapi rencana saya adalah saya tentu saja bekerja sama dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah saya itu juga hobi bola voli dulunya. Mungkin dia punya link untuk membantu saya mencari jalan tengahnya, sehingga siswa itu bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal. Misal saja kan dia punya, biasanya kalau orang yang sudah berpengalaman bola voli, paling tidak di rumahnya itu ada bola voli yang mungkin sudah bekas ya, tapi masih bisa dipakai layak, seperti itu. oke. Kemarin saya sudah coba tanya-tanya, ada 2, tapi karena anaknya itu masih suka bermain voli, jadi saat ini masih dipinjamkan, masih 1, Oke, yang satunya oke. Lalu apakah Pak Juni sudah mengira-ngira apakah ada susunan rencana jangka waktu untuk melihat aksi yang sudah dilakukan Pak Juni ini apakah berdampak pada tujuan yang coba Pak Juni capai dalam jangka waktu tertentu, begitu loh Pak? dalam jangka waktu tertentu saya melihatnya itu bisa. Saya mungkin akan membuat seperti ekstrakurikuler, karena pembelajaran di sekolah kan sudah terbagi dengan materi-materi yang lain, sehingga Ya, menurut saya itu tidak maksimal pembelajaran di sekolah, kurang, masih begitu menurut saya. oke. Jadi rencana sih hari Jumat sore Ya, sekitar jam 4, karena siswa itu ada namanya sekolah madrasah ya, setelah jam 2 kalau nggak salah, sampai ya, jam setengah 4. Jadi mereka punya waktu persiapan setengah jam, karena sama-sama rumahnya dekat dengan sekolah dan juga dekat dengan lapangan. Jadi mereka punya waktu sekitar setengah jam untuk mempersiapkan untuk latihan bermain voli, seperti itu Pak. oke. Lalu apakah Pak Juni sudah memiliki strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan rencana-rencana aksi yang sudah Pak Juni susun? Strateginya bagaimana, Pak? Strategi saya membuat jadwal ekstrakurikuler. Ya, Saya rujukan dulu dengan tentu saja kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dan juga masukan dari rekan-rekan guru apabila rencana saya ini misal ada plus minusnya, plusnya di mana dan minusnya di mana, sehingga semuanya itu berjalan dengan selaras. oke. Dan juga hal ini saya sosialisasikan dengan para orang tua murid, sehingga mereka itu dikiranya anaknya itu habis sekolah itu hari Jumat itu mereka nggak main-main keluyuran kayak gitu. Jadi mereka punya aktivitas yang saya tentukan, dan itu bermanfaat untuk mereka ke depan. Oke. Lalu bagaimana dengan tadi kan Pak Juni sudah memaparkan rencana aksinya. Nah, ukuran keberhasilan dari rencana aksi itu menurut Pak Juni itu bagaimana? Untuk ukuran keberhasilannya, itu mereka bisa mempraktekkan permainan bola voli dengan benar, kategorinya dengan benar, bukan dengan baik atau Ya, luas. Itu saya ambil karena usia mereka itu masih usia SD. Jadi mereka itu masih mengenal dulu, terus karena mereka nanti kita ada tekanan, senang, mereka nantinya itu bisa bermain bola voli itu tanpa ada beban. Misal kalau waktunya berlatih, mereka itu antusias, ya, mereka itu hadir, terus mereka itu kalau di rumah juga ceria, habis main voli itu ceria, nggak ada rasa merengut, seperti itu. ya. Jadi untuk ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Juni adalah anak-anak dapat memaragakan teknik bola voli dengan benar tadi ya. Benar tadi ya, Benar, Pak? Ya, ya, dengan benar ya itu ya. betul. Ya, dengan benar. Nah, eh, bagaimana kemudian cara Pak Juni untuk menjaga komitmen Pak Juni terhadap rencana aksi tersebut? Untuk menjaga komitmennya itu saya akan mengikutkan turnamen untuk anak SD. Misalkan ada 17-an,
Jadi mereka itu punya tujuan, tidak hanya berlatih bermain-main saja, tapi mereka tujuan mencoba untuk memenangkan pertandingan. Hal ini adalah saya lakukan karena sesuai pengalaman saya. Kalau saya latihan-latihan saja, nggak ada turnamen, itu kurang semangat. Oh, gitu. Tapi kalau ada target yang dicapai, mereka itu punya motivasi seperti yang pernah saya lakukan terlebih dahulu ketika masih kecil. Ya. Lalu siapa saja yang nanti akan Pak Joni libatkan dalam menjaga komitmen Pak Joni? Untuk menjaga komitmen tentu saja saya pribadi sebagai guru dan sebagai pelatih ketika ekstrakurikuler. Yang kedua adalah siswa saya yang mengikuti ekstra bola voli. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Jadi kita secara konsisten lah sampai menuju turnamen itu kita tetap diizinkan untuk berlatih. Ya. Terus rekan-rekan guru sejawat, karena rekan-rekan guru sejawat di situ juga mempengaruhi, memberikan motivasi, terus memberikan masukan apa sih yang bisa dilakukan untuk melakukan voli ini agar ke depan itu lebih baik. Terus yang terakhir adalah para orang tua tentu saja, karena tanpa dukungan mereka saya tidak akan berjalan dengan baik. Karena yang paling paham dengan kondisi yang terjadi di rumah adalah para orang tua mereka, bukan saya sebagai guru di sekolah. Ya. Nah, tadi ini kita sudah melakukan sesi coaching ya, Pak. Pak Joni sudah memaparkan keresahan Pak Joni, kemudian permasalahan Pak Joni hadapi dalam penyampaian materi bola voli. Pak Joni juga sudah memaparkan rencana aksi yang akan Pak Joni lakukan, bagaimana hambatannya, peluangnya, strategi yang akan Pak Joni lakukan. Semua sudah Pak Joni paparkan tadi dengan baik. Nah, kalau menurut Pak Joni sendiri, untuk coaching ini, apakah nanti akan ada tindak lanjutnya dengan kita ngobrol lagi seperti ini, coaching lanjutan atau bagaimana? Untuk coachingnya ke depan nanti saya lihat dulu. Ini kalau berjalan sudah bagus, jadi dilanjutkan saja. Tapi kalau misal terjadi kekurangan nanti, misal di tengah jalan saya kurang maksimal atau gimana, saya pikir kita akan melakukan coaching lagi untuk evaluasi sehingga melakukan perbaikan supaya kita menjadi lebih baik lagi. Ya, itu untuk coaching kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya Pak Joni. Semoga Pak Joni sehat selalu agar dapat mendidik anak-anak di sekolah Pak Joni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.